Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usini wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun al-mu'minun. Aysu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustaz Usman Hadi SPDD, Bapak Ibu sekalian, peserta kajian bareng Samara pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian susunan acara yang saya membacakan adalah yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah inti tausiah, ketiga lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju ajaran pertama adalah pembukaan. Mari kajian Samara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah acara inti kajian pada malam hari ini, yaitu tema tazkiyatun nafs yang akan disampaikan oleh Ustaz Usman Hadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri agar kiranya Allah berikan keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan 1 bulan yang lalu berkaitan dengan jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati. Bagaimana kita ngerti jalannya mereka, setan ini masuk ke dalam hati kita. Maka setelah kita tahu jalan-jalan itu, maka kita tutup. Sebagaimana di bulan yang lalu saya menyampaikan di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah ini, ada beberapa yang sudah kita bahas. Saya ulang sedikit. Yang masuk ke dalam hati kita, tipu daya setan itu adalah lewat pintu hasad dan ambisi, iri. Ini gampang sekali, iri terhadap semuanya. Kalau disebutkan di sini hasad dan ambisi. Kalau orang itu ambisiusnya terhadap dunia tinggi, maka akan muncul penyakit hasad ini. Jadi hasad, ambisi gak bisa dipisahkan. Ambisius terhadap dunia, akhirnya dia hasad kepada saudaranya, kepada temannya. Kenapa dia kok cepat sekali naik pangkatnya? Iri akhirnya. Ini setan masuk. Makanya kalau kita kepingin nutup diri kita, itu ditutup
hasadnya ditutup, ambisiusnya ditutup. Masalah rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tenang hati orang tersebut. Yang kedua adalah amarah, emosi, marah. Dan amarah ini, kalau sudah orang ini amarah telah menguasainya, maka akal sehatnya itu telah hilang. Orang cerdas, orang pinter, orang mungkin ilmuwan, siapapun itu kalau dikuasai amarahnya, maka akalnya itu akan hilang, sehingga apa yang dia lakukan itu kadang nggak masuk akal. Yang mohon maaf, yang sekarang rame nggak selesai itu, Iwan. Siapa itu? Sambo itu kan ya. Karena dia nuruti amarah itu, sampai akhirnya wallahualam kasusnya gimana itu, nembak dan sebagainya, nggak masuk akal. Jenderal loh ini. Makanya kalau orang ini sudah dikuasai amarah, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu nggak masuk akal. Kok bisa kayak demikian? Karena dikuasai amarah. Maka bagaimana caranya? Rasulullah menyebutkan la taghdab faraddada miraran, la taghdab, jangan marah, diulang berkali-kali oleh Rasulullah. Walakal jannah, kalau engkau bisa menguasai, mengendalikan dirimu dari marah ini, jaminannya apa? Surga. Hasad, ambisi. Yang kedua amarah. Apalagi pintu setan menggoda manusia, masuk ke dalam hati manusia. Yang ketiga kemarin, menyukai menghias rumah, menghias baju, menghias peralatan, memperindah macam-macam. Kadang ada orang itu yang sukanya, hobinya sepeda motor, wah, hidupnya habis untuk itu, hadirin ya. Sampai kemana itu cari onderdil sing goes itu. Pernah itu saya ada temen Sidoarjo datang, kemudian ke Madiun. Di mana Pak tempatnya pasar apa itu Pak, pinggir sana itu loh, dagangan apa itu. Loh kenapa? Janjian golek selebore sepeda sing lawas iku, ya Allah. Apa nggak boleh orang ini hobi? Boleh, tapi jangan kemudian habis waktunya. Rumah yang sudah benar dibenahi, habis waktunya untuk itu. Ini berarti orang ini kena tipu daya setan. Hatinya sudah dikuasai, pikirannya masalah itu nggak selesai-selesai. Kapan ngajinya, kapan nuntut ilmunya, kapan ibadahnya. Yang keempat, pintu setan, ini saya ngulang aja, adalah kenyang. Baik nih, kemarin sudah. Kalau orang ini kenyang, itu menguatkan syahwat dan menyibukkan syahwatnya, akhirnya sibuk ngurusi perut, akhirnya lupa ketaatan. Rasulullah itu senantiasa menjaga pola makannya. Kemudian ketamaan kepada manusia, pintu selanjutnya. Tamak kepada manusia, kepada seorang, artinya apa ini? Dia menyanjung orang tersebut secara berlebihan dengan sifat yang tidak dimiliki orang tersebut. Kalau sekarang itu nopo Pak? Cari muka, jilat. Jadi dia ini dekat kepada seorang, ini tamak kepada seorang, sehingga dia menyanjung-nyanjung orang tersebut padahal tidak ada dimiliki orang tersebut. Karena apa? Dia kepingin mendapatkan perhatian, dia kepingin mungkin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Hati-hati. Maka jenengan kalau seumpama dipuji orang, disanjung orang, jangan seneng. Kalau para sahabat itu disanjung orang, dipuji orang, malah marah. Ambil pasir
dilemparkan ke mukanya. Karena pujian itu hakikatnya adalah tamparan bagi kita. Tapi kalau sekarang orang malah dipuji, seneng apa susah, Pak? Seneng malah. Habis pidato gak ono sing tepuk tangan ono meneng, akhirnya disangoni kabeh. Engko tepuk tangan ya, tepuk tangan. Hebat sampean, hebat. Nyanjung sesuatu yang tidak ada dalam diri orang tersebut. Ini pintu setan. Berarti apa orang ini? Menjilat, cari muka, cari perhatian. Wah, ini kalau sudah kerja ada orang model demikian, Pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, menganggap dia yang paling, kemudian di bosnya yang dia jilat, wah disanjung semuanya. Hati-hati, ini tazkiyah nafas. Kemudian pintu apa lagi setan menggoda kita masuk ke dalam hati kita adalah ketergesa-gesahan dan tidak berhati-hati. Banyak orang itu tergesa-gesa, nggak hati-hati. Ada berita in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika ada berita sesuatu maka hendaknya ditabayyun. Hati-hati Pak juga dengan berita, apalagi berkaitan dengan kalau seumpama orang ini tuduhan. Ya sekarang kadang kalau saya buka HP ku sambut tok ceritane ku, Pak. Lah di situ akhirnya ada kadang mohon maaf ada tuduhan perzinahan, tuduhan perselingkuhan, maka jangan diikuti. Kalau seumpama kita ngikuti kok kemudian membenarkan, padahal orang menuduh berbuat zina itu, ya hukumannya apa orang ini? Dirajam. Jangan ikut juga menyebarkan berita-berita kayak demikian. Ada info, ada apa, jangan tergesa-gesa kemudian kita mengambil kesimpulan, oh ternyata begini. Ini sifat syaitan. Ada berita, ada info, maka tabayyanu, ditabayyun terlebih dahulu. Karena ketergesa-gesaan itu al-ajalatu minasyaitan. Ketergesaan itu dari syaitan. Wa ta'anni minallahi ta'ala, dan ketenangan, ya, penuh perhatian, penghitungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pintu masuk setan ke dalam hati kita adalah hubbud dunya, mencintai harta. Sudah bercokol di dalam hati, maka ia merusaknya dan membuatnya mencari harta dari jalan yang tidak halal. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang hadirin, Rasulullah menyebutkan sayati 'alan nas zamanun, akan datang di tengah kita suatu masa la yubalil mar'u bima akhadal mal, yang mana seorang itu tidak memperhatikan dari mana dia mengambil harta, amin halal amin haram, ataukah dari halal atau haram. Hati-hati, ini pintu setan masuk ke dalam hati seseorang, mencintai harta. Kemudian orang ini mencintai harta ini sudah bercokol dalam hatinya, maka ia merusaknya dan membuatnya mencari harta dari jalan yang tidak halal, kemudian membawanya untuk bakhil dan takut miskin. Yang kemarin saya katakan, umat Islam apa harus kaya? Harus. Umat Islam itu harus kuat, harus kaya. Kenapa? Allah itu mencintai hambanya al-ghani, hambanya yang kaya. Tapi jangan kemudian orang ini terlalu ambisius. Umat mukmin yang kuat, umat muslim yang kuat, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mukminid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jangan kemudian terlalu kemaruk dunia. Ini penyakit hadirin. Sudah kemaruk dunia, akhirnya apa? Bakhil. Mau disuruh untuk infak sedekah, takut miskin. Akibatnya ia menolak menunaikan hak-hak yang wajib.
Yang kedelapan, pintu-pintunya adalah membawa orang-orang awam untuk bersikap fanatik kepada madhab-madhab dan tidak mengamalkan tuntunan-tuntunannya. Ini banyak ini hadirin, bersikap fanatik kepada madhab-madhab dan tidak mengamalkan tuntunan-tuntunannya. Kita ini fanatik kepada apa? Islam. Jangan madhab apa, nggak boleh kita bermadhab, boleh. Oh, madhab itu apa? Kita mengerti agama itu ya dari imam madhab, madhahibul arba. Bagaimana menurut Imam Syafi'i, bagaimana menurut Imam Ahmad, bagaimana menurut imam yang lainnya. Kemudian kita ambil yang terbaik. Bukan kemudian akhirnya orang ini fanatik kepada madhab. Sekarang ini banyak orang yang mengaku madhabnya A, tapi ternyata apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan madhabnya itu. Kadang nggak ngerti. Banyak di tengah masyarakat kita yang mengaku begini, padahal imamnya itu nggak memerintahkan itu, mengaku-ngaku. Kemudian yang selanjutnya, pintu-pintu setan itu adalah membawa orang-orang awam memikirkan apa? Zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Orang yang baru ngaji, orang yang nggak ngerti itu diajak berpikir tentang zatnya Allah, kemudian sifat-sifatnya, merenungkan hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, sehingga mereka membuat justru ragu-ragu terkait dengan dasar agama. Orang ini dibuat ragu akhirnya. Ya sambil berjalan kita, bagaimana sifat-sifat Allah, asma wa sifatnya perlu dikaji, ada fikih asma wa sifat. Tapi kalau orang umum jangan kemudian masuk memikirkan zatnya Allah. Makanya ketika Imam Ahmad atau Malik itu ya ditanya, aina Allah? Maka ditanya, yastawi alal ars, Allah itu bersemayam di atas ars. Wa kaifa yastawi Allah? Bagaimana Allah bersemayam? Maka pertanyaan ini adalah bid'ah. Jangan diteruskan. Jangan kemudian seperti kita, saya duduk, kalau saya duduk di kursi ya demikian, Allah beristiwa di ars, bagaimana istiwanya Allah? Maka pertanyaan kayak demikian menurut beliau adalah bid'ah. Jangan kemudian kita memikirkan itu. Akhirnya orang awam diajak mikir kayak demikian. Ajari mereka sholat, ajari mereka wudhu yang benar, bukan kemudian diajak merenungkan hal-hal yang kayak demikian. Kemudian yang ke-10 di dalam kitab ini, pintu-pintu setan masuk ke dalam hati seorang adalah berburuk sangka terhadap kaum muslimin. Sekarang kayak demikian hadirin, umat Islam ini diadu domba sekarang ini. Barang siapa yang memvonis seorang muslim berdasarkan dugaan buruknya, maka dia akan merendahkannya dan melepaskan lidahnya untuk menggunjingnya dan melihat dirinya lebih baik. Dugaan buruk hanya merembes dari penduga yang busuk, karena seorang mukmin akan selalu mencari celah untuk menerima alasan yang memungkinkan bagi mukmin lainnya, sedangkan orang munafik justru mencari aib-aibnya. Sekarang ini hadirin, ini banyak berprasangka buruk terhadap kaum muslimin. Siapa ini? Podo muslime, podo islame. Jangan ke sana, jangan ke sana, saling curiga. Siapa? Umat Islam sendiri. Hati-hati. Seseorang harus menjaga diri dengan tidak berada di tempat-tempat yang menimbulkan dugaan tidak baik pada dirinya. Maka kita jaga diri kita. Inilah keterangan singkat tentang jalan-jalan masuk setan kepada diri manusia. Terapi penyakit ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Terapi penyakit ini adalah
menutup jalan-jalan tersebut. Kalau di kitab ini ada 10 tadi, ditutup itu jalan-jalannya. Kemudian dengan cara apa ini ditutupnya? Membersihkan hati. Karena masuk ke hatian, maka ditutup hati kita dari jalan-jalan tersebut, dibersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela itu. Bila hati dibersihkan dari sifat-sifat tercela, maka yang tersisa bagi setan untuk hatinya hanya sebatas melintas dan numpang lewat tanpa tinggal dan bersemayam. Artinya apa? Kalau hatinya ini bersih, hatinya ini senantiasa dibersihkan, maka setan tetap berusaha, hadirin. Tapi dia cuma tinggal liwat tok, nggak mau tetap di situ. Karena apa? Bersih. Penyakit-penyakitnya itu hilang. Bahkan Imam Ibnu Qudamah menyatakan setan itu seperti anjing lapar. Jadi setan itu, kata Imam Ibnu Qudamah, seperti anjing lapar. Anjing lapar yang mendekat kepada kita. Bila kita memegang daging, megang roti, megang makanan, bawa daging, bawa roti, bawa tulang, maka anjing itu akan apa? Ngejar antum. Karena antum bawa itu. Kalau dalam diri kita ini ada penyakit-penyakit itu tidak kita buang, maka itu tadi seperti anjing itu tadi, anjing yang lapar. Karena dalam diri kita itu ada makanan, kemana-mana kita dikejar. Seandainya kita ini nggak bawa makanan tadi, kok anjing kemudian mengejar kita, mungkin kita berdiri, kita lihat, sudah anjing itu akan lari. Kalau hati kita bersih, setan mau masuk ke dalam hati kita dengan zikir begitu saja, setan akan lewat, gak akan menggoda. Tapi kalau itu masih ada dalam diri kita, maka kita berusaha keras akhirnya untuk menggalau anjing itu tadi. Makanya sampai diibaratkan setan jin yang menggoda diri kita itu seperti anjing yang lapar. Karena dia lapar, berusaha untuk mencari makanan. Kalau anak Adam itu ada dalam diri makanan yang ada inginkan, ya sudah dikejar kemana-mana. Nah, tergantung bagaimana kita membersihkan hati ini. Untuk hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka setan menyisihkannya ke pinggiran hati, sehingga zikir tidak bersemayam kokoh di relungnya. Karena tempat ini sudah diisi oleh setan. Kalau orang ini sudah dikuasai nafsu, zikir-zikir apapun ya nggak akan bisa dirin. Bila kita ingin buktinya, maka perhatikanlah hal ini dalam sholat Anda. Ibnu Qudamah mengatakan, kalau kita membersihkan hati kita, ikhwan, bersih tadi, setan itu nggak lewat kok. Tapi kalau kita ini ada dalam hati kita ini tempat untuk setan, maka setan bersemayam di situ. Maka kata Ibnu Qudamah, coba buktikan dalam hari ini, perhatikan waktu kita sholat. Apa kata beliau? Perhatikan bagaimana setan berbicara dengan hati kita tentang hal-hal mengingatkan kita tentang pasar, mengingatkan kita tentang perdagangan, mengingatkan kita tentang urusan-urusan dunia. Berarti kalau kayak demikian, setan itu bersemayam di hati kita. Yang tahu saya antum masing-masing. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu hakikatnya Allah Maha Besar. Yang besar itu cuma Allah, yang lain lewat. Berarti ketika Allahu Akbar, jabatan, dunia, pasar lewat semua. Karena yang besar itu Allah. Tapi kira-kira kita sholat kayak demikian apa mboten itu? Allahu Akbar. Kadang kelingan macam-macam ya Pak.
Berarti kembali kita ini tazkiyatun nafs ini, membersihkan hati kita. Kalau Allahu Akbar lah kok pikiran ini masalah dunia, masalah pasar, masalah apa malih. Berarti yang besar itu apanya? Dunianya. Allahu Akbar kelingan kompor urung dimatikan, berarti Allah itu kalah sama kompornya. Ya, kita sama-sama. Ya memang nggak bisa khusyuk itu, ikhwan. Tapi minimal bagaimana hati kita bersihkan tadi. Kita tutup pintu-pintu itu. Kemudian hadirin dirahmati Allah, selanjutnya kata dan bisikan hati dimaafkan. Maknanya bisikan hati yang terdetik dalam hati belum kita lakukan itu dimaafkan. Ini kadang setan itu macam-macam, pikiran yang macam-macam. Ketahuilah bahwa kata hati itu dimaafkan, dan termasuk dalam hal ini apa yang ingin kita lakukan. Orang itu kan apa yang akan dilakukan, yang ingin dilakukan macam-macam. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ditulis satu kebaikan untuknya. Dia punya niat jahat, ditulis dosa apa tidak? Tidak. Wong baru dalam hatinya. Kok kemudian astagfirullahaladzim, itu kan nggak baik. Dia ngurungkan itu, dia nyesel, dia istighfar, maka karena dia meninggalkan itu tadi, kemudian dia takut kepada Allah, maka ditulis satu kebaikan untuknya. Dan bila dia meninggalkannya karena suatu halangan, maka kita berharap ia diampuni. Kalau semua dia meninggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ada halangan, lapo enggak dilaksanakan niatane arep nyuri, lalu kemudian ono CCTV, wurung dia, bukan takut karena Allah. Kalau takut karena Allah tadi, dia dapat pahala. Mau dia berbuat jahat, dia urung karena apa? Nggak ada kesempatan, atau karena sesuatu halangan. Maka kita berharap orang ini diampuni oleh Allah, kecuali sudah menjadi tekad bulat. Karena tekad berbuat salah adalah suatu dosa, kecuali sudah ditekadkan, wis kita pokoknya nanti malam mau garong, seumpama gitu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila dua orang muslim berhadapan-hadapan yang dengan pedang mereka masing-masing, dua orang mukmin ini berhadapan-hadapan membawa pedang masing-masing, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama di neraka. Qila ma balul maqtul, Rasulullah ditanya mengapa yang terbunuh juga masuk neraka ya Rasulullah. Kalau yang membunuh mungkin wajar dia masuk neraka, lah ini yang terbunuh kok masuk neraka? Qal, Rasulullah menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena dia juga bertekad membunuh lawannya, hanya saja karena kesempatan nggak ada, akhirnya dia kalah, kemudian dia terbunuh. Tapi dua-duanya punya niatan untuk membunuh, maka dua-duanya di neraka. Karena apa? Sudah punya tekad niatan. Tapi kalau dalam hati terdetik aja, tidak disebutkan di sini, insya Allah dimaafkan. Begitu pula disebutkan di sini bagaimana tekad berbuat tidak diperhitungkan, sementara amal-amal itu tergantung niatnya. Bukankah kesombongan, ujub, riya adalah perkara-perkara batin? Seandainya disebutkan contoh di sini, mohon maaf, seandainya seseorang melihat wanita asing di atas kasurnya, dia menyangkanya istrinya, lalu dia menggaulinya, maka dia tidak berdosa. Kok nggak ngerti? Itu rumahnya. Kok nggak ngerti? Sumpama ini contoh, ini disebutkan di sini.
rumahnya, kamarnya, ya dikira istrinya, digauli. Karena mungkin mohon maaf gelap dan sebagainya. Lah kok ternyata setelah selesai, loh, lah kok bukan istrinya, seumpama contoh gitu. Maka di sini disebutkan dia tidak berdosa. Tapi mohon maaf ini, bila dia melihat istrinya, hati-hati. Dia ngerti, dia menggauli istrinya dan menyangka wanita asing, tapi dia kemudian menghayalkan wanita asing, bukan istrinya ketika dia menggaulinya, maka dia berdosa. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh kayak demikian. Kemudian hadirin dirahmati Allah, pasal selanjutnya adalah cepatnya hati berbolak-balik. Hati kita ini cepat sekali berbolak-balik. Makanya istilahnya esok dele, sore tempe. Esok iman, sore kafir. Esok cinta, sore benci. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu, agar hati saya antum senantiasa istiqomah. Ini Rasulullah ajarkan, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit, teguhkan hatiku, sabbit qulubana, tetapkan hatiku, ala dinik, atas agamamu. Dalam hadis yang lain, ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati. Qallaba yuqallibu, membolak-balik. Yang kedua, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, isrif qulubana, palingkan hatiku, ila ta'atik, senantiasa pada ketaatan kepadamu. Kita mohon hati kita ini senantiasa berada dalam agamanya Allah. Kita mohon kepada Allah hati kita ini senantiasa condong kepada ketaatan. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, masalul qalbi kamasali rishatin bi ardin falatin tuqallibuha ar-riyah. Perumpamaan hati adalah seperti bulu di tanah padang pasir. Kayak bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balik oleh angin. Ada angin ke selatan, ikut ke selatan. Ada angin ke utara, ada kadang naik. Hati itu kayak demikian. Ketahuilah bahwa hati itu terbagi menjadi 3, disebutkan di sini. Dari segi keteguhannya di atas kebaikan. Kalau hati itu ada yang hati sakit, hati sehat, kolbun salim. Ada kolbun marid, sakit, ada kolbun mayit yang mati. Tapi dari segi keteguhannya di atas kebaikan, hati kita itu ada 3. Ya, segi keteguhan di atas kebaikan, keburukan dan terombang-ambingnya. Di antara keduanya, satu, hati yang diramaikan oleh ketakwaan. Lah, hati kita ini masuk yang mana gitu. Satu, hati yang diramaikan oleh ketakwaan. Hatinya ini ramai dengan apa? Takwa, amal soleh. Dibersihkan dengan latihan. Latihan tazkiyatun nafs itu membersihkan hati, latihan. Ilmu agama itu bukan hanya teori tapi praktek. Sabar itu bukan teori tok, praktek, berat hadirin. Disucikan dari keburukan-keburukan akhlak, sifat-sifat tercela itu dibuang. Dendam. Ada anak, ya mohon maaf, tadi pagi itu saya ada kasus anak itu baru SD hadirin, sampai dia mengatakan dendam kesumat tidak itu. Ya Allah,
tak dudukkan, tak selesaikan. Kenapa? Wis pokoknya gak bisa saya maafkan. Loh, naudzubillah min dzalik, ada kayak demikian. Maka disucikan ini, dibersihkan. Ada memang sifat-sifat itu dalam diri kita, jangan dibenarkan, dibuang sifat jelek itu. Maka hati tersebut memunculkan dorongan-dorongan kepada kebaikan. Kalau hati ini senantiasa dibersihkan, disucikan, maka hati itu menjadi apa? Berkilau, bersih, dan malaikat menopangnya dengan hidayah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang senantiasa diramaikan oleh ketakwaan ini. Amin. Yang kedua, hati yang tercampakkan. Nah, naudzubillah min dzalik ini. Yang pertama, hati yang diramaikan oleh ketakwaan. Yang kedua, hati yang tercampakkan. Apa itu? Hati yang senantiasa syarat dengan hawa nafsu, nuruti hawa nafsu orang ini, nggak pernah selesai, dikotori oleh perbuatan-perbuatan busuk, dinodai oleh akhlak-akhlak tercela. Kekuasaan setan padanya kuat karena lahannya luas, sehingga kemudian imannya orang ini lemah. Akhirnya hatinya dipenuhi oleh asap hawa nafsu, maka cahayanya akan pudar seperti mata yang tertutup kabut, tidak mungkin melihat jelas. Maka nasihat dan peringatan menjadi tidak berguna. Naudzubillah min dzalik. Hati yang tercampakkan. Yang ketiga, hati yang diawali dengan dorongan hawa nafsu. Hati yang diawali dengan dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu ini senantiasa mengajaknya keburukan, namun dorongan iman segera menyusul dan mengajak kepada kebaikan. Ini kadang tarik ulur hadirin. Pertama dikuasai oleh hawa nafsu, tapi setelah itu imannya muncul, kemudian mengajak kepada kebaikan. Misal disebutkan setan menyerang akal, menguatkan dorongan hawa nafsu. Dia berkata, tidaklah kamu melihat fulan dan fulan, bagaimana mereka membebaskan diri mereka dalam memperturutkan hawa nafsu, sampai dia menyebutkan beberapa nama ulama. Maka jiwanya cenderung kepada setan. Lalu malaikat menyerang setan dan berkata, bukankah orang yang celaka adalah orang yang tidak memikirkan akibat? Jangan terkecoh oleh kelalaian manusia terhadap diri mereka. Bagaimana menurutmu bila mereka berdiri di bawah terik matahari di musim panas, sedangkan kamu mempunyai rumah yang dingin? Apakah kamu berdiri bersama mereka atau masuk ke dalam rumah? Apakah kamu menyelisih mereka dan memilih tidak berdiri di bawah terik matahari, tetapi kamu tidak menyelisih mereka yang bisa membawamu ke neraka? Maka jiwanya cenderung kepada ucapan malaikat. Tadi dibisiki oleh setan, tapi kemudian malaikat membisikinya. Akhirnya jiwanya, hatinya ini cenderung. Di antara kedua pasukan terjadi tarik ulur. Lah ini kita ini sering gak demikian. Dari setan, dari malaikat. Maka barang siapa akhirnya yang lebih kuat, itulah yang menang dan menguasai hati. Barang siapa diciptakan untuk kebaikan, maka ia dimudahkan untuknya. Tapi kalau kita senantiasa berbuat baik, dimudahkan itu hadirin. Dan barang siapa diciptakan untuk keburukan, maka ia dimudahkan untuknya. Surat Al-An'am, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ada tarik ulur tadi. Tapi kalau orang ini berusaha memenangkan bisikan setan,
Allah mengendaki akhirnya orang ini dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Namanya mendaki, hadirin, dadanya semakin sempit. Naudzubillah min dzalik. Itu hadirin dirahmati Allah. Isa, fadal. Ya, fadhol. Ada mungkin sesi tanya jawab. Jazakumullah kepada Ustaz Isman Hadi. Selanjutnya adalah tanya jawab Ustaz. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz Isman Hadi. Ilmu yang cukup tinggi. Artinya tinggi, tetapi barangkali malah untuk aplikasi itu mungkin ada yang bingung, Ustaz. Termasuk mungkin saya. Begini Ustaz, kan ada ghibah ya, itu haram, tidak boleh. Tapi ada yang menulis boleh dalam 6 hal. Jadi kalau ada orang yang jelas-jelas buruk dan itu tidak diberitahukan ke orang banyak, maka keburukannya itu bisa mengenai orang banyak. Itu salah satu. Jadi begini, Islam itu kan umatan wahidah, khairul ummah, umat yang terbaik. Itu kalau iman, takwa, amal soleh, dan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Umar bin Khattab pada waktu pembagian pakaian itu anaknya ada yang ngacung. Umar kan kalau saya baik dukunglah, tapi kalau tidak ya. Terus dia ngacung, saya tidak mau mendukung karena panjenengan korupsi. Kemarin pembagian
pakaian itu mestinya tidak cukup, lah itu kok cukup. Terus akhirnya anaknya disuruh lapor, ternyata bagiannya anaknya diberikan ke orang tuanya. Jadi gini Ustadz, intinya sekarang ini banyak yang baik malah dijelek-jelekkan, yang betul-betul jelek malah ditutup-tutupi, tidak artinya itu dilaporkan. Ini terkenal dengan Jokowi undercover 1, sekarang akan keluar Jokowi undercover 2. Nah ini bagaimana Ustaz? Kalau kita, padahal ini bukunya ada, ya, bukunya ada dan orangnya kelihatannya bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ghibah memang ada yang boleh, salah satunya itu tadi. Seumpama contoh, ada jamaah di sini, kok kemudian nggak pernah hadir, akhirnya kita omongi, kenapa dia kok nggak pernah hadir? Ghibah itu kan dzikru ka akhaka bima yakra. Kita menyebutkan ngomongi saudara kita tadi. Maka kalau kita ngomongi saudara kita yang nggak pernah hadir tadi dengan tujuan siapa nanti yang akan mengajak dia, memperbaiki dia, untuk kemudian diadakan islah, untuk diadakan perdamaian atau seumpama demikian, untuk menyelesaikan permasalahan, maka tidak masalah. Tapi kalau cuma hanya ngomongi, mencari aibnya, itu nggak boleh. Seperti itu tadi. Ada menghibah. Memang ada sampai ada dalam Al-Quran itu boleh kita ghibahi. Siapa? Saya ngomong menjelek-jelekkan Korun, boleh nggak? Boleh. Karena Al-Quran menyebutkan, loh ghibah Ustadz, ghibahi sapa? Korun. Al-Quran itu sebagai apa? Pelajaran. Ya, jangan sampai kita mungkin orang seperti itu. Ya. Kemudian sekarang memang di dalam satu hadis itu tanda akhir zaman. Apa tanda akhir zaman itu? Yusaddiqu bihil kadhib wa yukadzibu bihis shadiq, salah satunya. Yusaddiqu bihil kadhib, membenarkan orang yang pendusta, wa yukadzibu bihis shadiq, dan mendustakan orang yang jujur. Orang yang bohong dibetulkan, dibenarkan, orang yang benar didustakan. Nah, ini sekarang nggak demikian. Wa yu'tamanu bihil kha'in wa yukhawwinu bil amin. Orang khianat dikasih amanah, orang amanah dikhianati. Nah, kalau istilahnya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini tanda akhir zaman, hadirin. Hati-hati. Nah, sekarang macam-macam pencitraan orang itu. Ya, mencari ini pencitraan dan sebagainya. Tapi mohon maaf, kalau istilahnya saya katakan semua itu sudah ada track recordnya. Nah, apa namanya Pak? Track record nih dunia perpolitikan. Jejak, napa? Rekam jejak. Ada rekam jejak. Contoh, saya contohkan. 2 orang yang sama-sama dilempar oleh Allah, ya atas ya kehendak Allah di sini, ke lautan. Yang satunya diselamatkan, yang satunya ditenggelamkan. Siapa itu? Satu Fir'aun,
ditenggelamkan di Laut Merah. Dia sampai minta pertolongan tapi ditenggelamkan oleh Allah. Dia ingat baru di akhir hayatnya. Kenapa dia ditenggelamkan? Karena track recordnya senantiasa berbuat dusta, berbuat khianat. Akhirnya Allah nggak nerima, ditenggelamkan oleh Allah karena track record. Yang satunya Nabi Yunus. Nabi Yunus diselamatkan karena hasil undian perahu oleng harus dikeluarkan salah satunya. Maka undian lah kok diundi 3 kali Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus dilemparkan. Karena track recordnya Nabi Yunus ini orang soleh, orang senantiasa ingat Allah, maka ketika ya demikian Allah menyelamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena track recordnya. Nah sekarang kalau politik itu kan kita lihat jejak digital. Tapi saiki masyarakat itu gak ada ngono ya Pak. Kena duit ngono ya wes mingkem wes. Sekarang lihat ini, ya mohon maaf, kenaikan yang luar biasa. Masukan seolah-olah wes ditutup rapat wes, nggak ada celah. Sampai akhirnya itu loh. Dulu nangis-nangis, mohon maaf. Tapi sekarang orang itu kan lihat track record. Tapi kadang ya umat Islam ya gitu Pak. Engko kena abang ngono ya wis. Meneng kelepek-kelepek. Lah di sini loh umat Islam ini harus berilmu. Allahu a'lam. Ngoten mungkin Dok. Nggih. Iya, pertanyaan kedua kami persilakan. Ada yang bertanya dari Bapak? Kalau tidak ada, Ustaz, untuk ditutup kajian pada malam hari ini, kepada beliau kami ucapkan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ikhwan, alhamdulillah demikian. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.